Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara daring, khususnya di pembelajaran fisika di semester ganjil ini di SMA Negeri 1 Bengkayang. Baiklah, ini adalah merupakan pertemuan pertama di bab 1. Nah, nanti di semester ganjil ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran, kemudian vektor, kemudian di bab 3 ada gerak benda pada lintasan lurus, kemudian bab 4 analisis vektor pada gerak parabola, dan bab 5 adalah gerak melingkar. Nah, untuk pada video kali ini kita sampai pada ruang lingkup fisika, khususnya di bab 1, yaitu ruang lingkup fisika, besaran dan pengukuran. Ini ada beberapa alat pengukuran yang digunakan di dalam pembelajaran fisika. Ada jangka sorong, ada multitester, ada voltmeter, kemudian ada timbangan, kemudian ada stopwatch dan meteran dan yang lain-lain. Nanti yang akan kita pelajari. Berikutnya adalah ruang lingkup besaran dan pengukuran fisika. Pertama adalah ruang lingkup fisika, kemudian yang kedua adalah besaran, satuan dan dimensi pengukuran. Nah, ruang lingkup fisika itu terbagi ada tiga, yaitu ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, yang termasuk di dalam makhluk hidup yaitu salah satunya manusia, kemudian hewan. Nah, itu adalah makhluk hidup. Maka di sini adalah kita menggambarkan aktivitas makhluk hidup. Kemudian makhluk tak hidup, contohnya adalah ada bola. Jadi kalau orang menendang bola, ini termasuk aktivitas ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kemudian ruang lingkup fisik. Fisik itu adalah badan, bentuk, nah itu materinya. Nah, kemudian fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini contohnya adalah menghitung kecepatan suatu kendaraan, kecepatan kalian berlari atau orang lain berlari. Kemudian yang ketiga, keselamatan kerja. Di sini yang dimaksud adalah keselamatan kerja selama melakukan suatu praktikum di laboratorium fisika agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Baik, yang pertama adalah ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Itu adalah contohnya ini ada anak-anak yang sedang menendang bola ke gawang. Nah, ini bentuknya melengkung, ini adalah bentuk parabola. Nah, gerak parabola. Nah, makhluk hidupnya adalah anak tersebut dan makhluk tak hidupnya adalah dalam bentuk bola. Seperti itu. Berikutnya adalah ini sedang berjalan juga. Ini nanti bisa menghitung kecepatan berjalannya. Kemudian ini bisa ada hubungannya antara makhluk hidupnya adalah manusia, yang tidak hidup adalah sepatunya. Nah, ruang lingkup ini mempelajari kejadian antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dalam ruang lingkup ini Anda akan mempelajari hubungan antara besaran-besaran dan kejadian yang terjadi. Adapun contoh penerapan fisika pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan, sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola yang tadi pada saat ketinggian maksimum atau ketinggian tertentu, seperti gambar ini. Ini jadi dia menentukan berapa kecepatan bola setelah ditendang. baik baru mulai lepas ditendang pada ketinggian tertentu, ketinggian maksimum,
atau pada saat menyentuh tanah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yaitu terbagi ada metode ilmiah dan penerapan fisika. Yang pertama kita akan bahas berkaitan dengan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu terbagi ada dua, yaitu kriteria metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Ini di dalam fisika. Nah, kriteria yang harus dianut ketika melakukan suatu rangkaian langkah dalam metode ilmiah yaitu adalah keseluruhan proses dan hasil merupakan fakta. Jadi kalau kita mengkaji, belajar fisika, terutama mengamati, kita harus menggunakan ini metode ilmiah. Metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka. Jadi kita kalau melihat sesuatu, benda itu bergerak cepat atau lambat, harus tidak ada prasangka. Oh, itu sebenarnya lambat gitu, tidak boleh. Jadi apa adanya. Kemudian bersih, tanpa ada yang lain, dan jauh dari pertimbangan yang subjektif. Jadi ada kepentingan lain. Jadi harus benar-benar jujur, menggunakan prinsip yang jelas. Jadi hasilnya tidak boleh ragu-ragu. Oh, itu arahnya ke kanan, jadi jelas ke kanan. Jangan itu ke kanan atau ke kiri ya, itu tidak boleh. Jadi harus tegas. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah dulu, menentukan apa sih yang mau diteliti, masalahnya kenapa. Itu namanya adalah merumuskan masalah. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Kira-kira kalau kita teliti gini mungkin hasilnya seperti apa. Kemudian menetapkan variabel penelitian yang berhubungan dengan penelitian, apa aja hal-hal yang untuk menunjang penelitian itu. Variabel mempengaruhi apa sehingga penelitian itu hasilnya valid gitu. Kemudian menetapkan prosedur kerja, langkah-langkah kerjanya bagaimana untuk memulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian memberikan suatu kesimpulan, yaitu berupa mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu adalah dari proses setelah pelaksanaan. Kemudian mengolah serta menganalisis data. Nah, mengolah dan menganalisis data yang sudah didapatkan, baru bisa setelah menganalisis membuat kesimpulan. Kemudian mengkomunikasikan hasil penelitian. Oh, ternyata valid atau sinkron ndak, sesuai ndak gitu loh. Kalau penelitian tadi seperti ini, hasilnya seperti ini. Kadang antara penelitian dengan fakta tidak nyambung gitu. Oke, berikutnya ada sikap ilmiah. Jadi siswa diharapkan di dalam mengikuti pembelajaran fisika, terutama di dalam mengamati, meneliti suatu kegiatan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sains fisika, itu adalah harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kalau rasa ingin yang tahu yang tinggi, kita memiliki motivasi yang tinggi. Itu tidak boleh kita udahlah santai aja, maka tidak bisa. Kemudian skeptis terhadap sesuatu, jadi yakin, kemudian jujur mengungkapkan fakta, jangan mestinya panjangnya 5 cm ditulis 6 cm atau 3 cm, itu namanya tidak jujur. Objektif melakukan penilaian apa adanya, faktanya bagaimana, jangan kemudian tidak sesuai dengan fakta. Dapat membedakan fakta dan opini. Fakta itu real, kalau opini itu katanya, jadi belum tentu yang sesuai dengan keadaan. Kalau fakta itu sesuai dengan keadaan. Berpikir secara kritis dan teliti, jadi harus benar-benar kritis. Bagaimana harus memiliki referensi yang cukup. Maka kalian kalau dalam belajar fisika itu harus rajin membaca buku, mencari beberapa referensi, teliti, harus benar-benar teliti. Terbuka dan rendah hati, jadi harus siap menerima masukan. Kalau dikomentarin ternyata hasil penelitiannya kurang valid, harus menerima itu. Disiplin dan tekun, harus sesuai dengan jadwal mengerjakan sesuatu, jangan diolor, jangan ditunda, seperti itu. Dan harus rajin.
kemudian bertanggung jawab atas hasil yang dilakukan tadi, yang hasil penelitiannya, peduli terhadap lingkungan, alam sosial dan budaya. Berikutnya adalah penerapan fisika. Yang pertama ada yaitu kaitannya dengan hakikat fisika, yaitu penting karena fisika itu adalah mempelajari ilmu alam, ciri-ciri fisika, kemudian cabang-cabang fisika, manfaat fisika. Silakan ini Anda cari dimanapun referensinya, silakan nanti dikerjakan seperti itu di GC. Kemudian adapun tugas penerapan keselamatan kerja sebagai berikut. Ada tujuan penerapan keselamatan kerja sebagai berikut ya. Yang dimaksud dengan keselamatan kerja sini adalah antar guru dan siswa kita melaksanakan yaitu praktikum di laboratorium fisika seperti itu. Yang pertama adalah melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Jadi biasanya kita menggunakan seragam tertentu supaya seragam kita. Yang kedua, kita aman dari segala alat kimia atau apa, maka menggunakan sarung tangan. Kemudian berikutnya adalah menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada di laboratorium. Ini tujuan keselamatan kerja. Kemudian menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktikum di laboratorium supaya terjaga, terawat dan aman. Maka di sini sebelum melakukan praktikum, biasanya guru memberikan arahan dulu bagaimana cara merawat dan bagaimana cara menggunakan. Ini agar alat-alat yang digunakan bisa awet dan bisa dipakai seterusnya. Jadi tidak rusak seperti itu. Berikutnya adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Makanya seorang guru harus kreatif nanti membuat atau buat aturan agar siswanya bisa disiplin di laboratorium dalam rangka menghindari kecelakaan di laboratorium. Salah satunya adalah kesengat listrik atau apa dan yang lain. Atau itu yang harus diperhatikan. Kemudian memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal dalam untuk penanggulangan supaya lebih parah. Ini perlu juga kalau memang sudah terjadi seperti itu. Kemudian upaya untuk menjaga keselamatan kerja semua pihak saat melakukan percobaan praktikum di laboratorium. Jadi ini adalah sikap bagaimana yang harus dilakukan upayanya supaya pelaksanaan praktikum di laboratorium fisika khususnya itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, walaupun memang di dalam lab itu biasanya sudah dibuat aturan-aturan atau langkah-langkah aturannya bagaimana seorang siswa berada di laboratorium fisika. Yang pertama adalah bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. Jadi apabila petunjuknya kurang dipahami atau kurang jelas, silakan tanyakan kepada laboran atau kepada guru yang membimbing. Berikutnya adalah perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca atau listrik. Nah, itu kenapa sih? Gelas kalau kesenggol sedikit jatuh maka dia akan pecah, termasuk kaca seperti gelas ukur, ataupun listrik terutama berkaitan dengan pengukuran listrik yang berhubungan dengan PLN, kecuali kalau listrik yang menggunakan DC, yang menggunakan baterai itu relatif aman, tetapi tetap harus hati-hati, biasanya keluar api. Kemudian berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Apabila harus menggunakan bahan kimia, kita harus hati-hati, kenali setiap bahan kimia yang digunakan. Jika selesai menggunakan bahan kimia, segera kembalikan ke tempat penyimpanan semula. Berikutnya adalah yang keempat, berhati-hatilah menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Jika Anda melakukan percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, segera matikan api jika percobaan telah selesai. Nah, ini yang harus diperhatikan banget, sehingga terutama yang berhubungan dengan listrik. Jadi memang luar biasa, risikonya tinggi, maka harus benar-benar dikontrol apa yang dilakukan oleh para siswa.
siswa. Kemudian juga berkaitan dengan spiritus. Nah, kalau udah selesai harus segera dimatikan dalam rangka apa ya, agar tidak terjadi kebakaran seperti itu. Nah, ini adalah simbol-simbol peringatan di dalam keselamatan kerja seperti itu. Ini ada di tangan harus menggunakan sarung tangan, resikonya apa, kemudian api, resiko resiko ke mata, listrik, harus hati-hati. Nah, ini semua adalah simbol-simbol dari keselamatan kerja supaya kita lebih hati-hati. Oke, semoga mudah dipahami tugas kalian kali ini adalah tadi yang Bapak sampaikan, yaitu berkaitan dengan penerapan hakikat fisika itu apa, kemudian ciri-ciri fisika itu apa, cabang-cabang fisika, dan manfaat fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe dan like.